Kasus penembakan Brigadir Joshua ini sungguh memilukan. Sebagai seorang ibu, saya merasakan bagaimana kondisi ibu korban yang merasa sangat kehilangan. Penganiayaan dan penembakan terhadap Brigadir Joshua sungguh tidak manusiawi. Keadilan harus ditegakkan. Semua pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Meski belum terungkap semuanya, titik terang kasus penembakan Brigadir Joshua mulai terlihat. Hal itu dimulai ketika Baradae memulai membuka kesaksian yang berbeda dari sebelumnya. Awalnya banyak yang bingung dengan kronologi kejadian itu karena simpang siur pemberitaan. Kalaupun ada kronologi yang muncul di permukaan, alurnya sulit dimengerti. Netizen kemudian banyak yang membuat teori berbeda. Ada yang curiga dengan kejanggalan penembakan itu. Ada pula yang berasumsi terlalu jauh dan akhirnya melebar kemana-mana. Tapi syukurlah, kasus penembakan itu sekarang semakin jelas benang merahnya. Apalagi Presiden Jokowi juga telah membuat penegasan atas kasus ini. Presiden Jokowi sudah 3 kali menyatakan dengan tegas, kasus tersebut harus diusut tuntas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ragu-ragu. Pernyataan Presiden itu dengan jelas menunjukkan bahwa kasus ini benar-benar diawasi oleh banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga terus mengawal kasus ini. Arahannya jelas, kasus ini tidak hanya berkenaan dengan pembunuhan, tapi juga adanya upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kedua proses itu harus berjalan. Baradae yang telah membuka babak baru diharapkan bisa dilindungi oleh LPSK. Karena menurut Mahfud, setelah kebenaran dibuka oleh Baradae, keselamatannya bisa terancam. Tidak boleh ada satu pihak pun yang main-main dengan kasus ini. Semua proses harus dilakukan dengan profesional demi menjaga marwah Polri, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada institusi Polri. Untungnya harapan kita semua telah dipenuhi. Buktinya Kapolri juga tidak pandang bulu. Ada 31 orang yang dinyatakan melanggar kode etik atau pidana. Jumlah itu hasil dari pemeriksaan 56 orang. Puluhan orang telah dimutasi atau menjalani proses hukum. Nama-nama tersangka baru bermunculan, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Jika kemudian banyak pelintiran berita, misalnya ada yang mengaitkan penembakan Joshua dengan peristiwa kilometer 50, itu jelas tidak masuk akal. Apalagi ada yang membumbuinya dengan teori konspirasi segala. Dua kasus itu telah melalui proses hukum yang semestinya. Tidak ada alasan untuk membuat pembenaran sepihak. Semua orang harus menghormati proses hukum. Karena dalam proses hukum itu ada yang namanya fakta hukum. Kebenarannya tidak bisa dikarang-karang, tapi harus sesuai dengan kesaksian dan bukti yang ada. Apalagi tim pencari fakta dalam kasus ini sudah lengkap. Termasuk di dalamnya ada Komnas HAM yang sangat powerful. Kewenangannya tidak bisa dibatasi. Mereka bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan. Dengan diumumkannya tersangka baru, potongan misteri penembakan Brigadir Joshua itu mulai terpecahkan. Sekarang tinggal menunggu proses pengadilan. Nanti akan terungkap semua kronologinya. Langkah Kapolri untuk membuka kasus ini sejelas-jelasnya ke publik merupakan jalan yang terbaik. Dan ini membuat kita optimis. Perbaikan di tubuh Polri benar-benar berjalan. Kapolri Sigit telah memenuhi ekspektasi Presiden Jokowi. Itu bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri. Institusi ini menduduki peringkat ketiga sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Posisinya setelah TNI dan Presiden. Polri mendapatkan 80% angka kepuasan dalam survei indikator politik Indonesia tahun lalu. Ini adalah angka tertinggi sejak 2014. Dan ini menjadi barometer. Reformasi internal yang dilakukan Polri berhasil. Tugas kita semua sekarang adalah mengawasi jalannya kasus ini. Jangan sampai titik terang ini kembali gelap. Jangan sampai para tersangka tidak dihukum atau justru malah dibebaskan. Kita akhiri Sis Grace on Mic kali ini. Berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.